Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel yang apa ini Pak nama channelnya? Mantap lah pokoknya. Mantap. Nah, di sini kita mau ngebahas mengenai seputar tentang mendaki. Perlengkapan apa saja yang harus kita siapkan ketika kita mendaki gunung, kemudian manajemen perjalanan bagaimana, kita tanya sama pakarnya, Pak Damar dan Bang Acil. Masih tahap Iya. Sambil ngopi nggak apa-apa nih, Pak? Oh silakan. Oh iya. Ini ngopi namanya, Ya, ngopi. ngobrol pintar. Ngobrol pintar. Oke, jadi teman-teman sekalian, ketika mau mendaki gunung, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari informasi yang lengkap tentang gunung yang akan didaki. Iya. Gitu. Bukan fisiknya yang dipersiapkan lebih dahulu, bukan peralatannya yang dipersiapkan terlebih dahulu, bukan perbekalannya yang dipersiapkan terlebih dahulu, tapi adalah informasi tentang gunung yang akan didaki. Jadi informasi apa yang akan kita cari? 3 hal. Ya, paling dasar adalah iklim, medan dan cuaca tentang gunung yang akan didaki itu. Ya. Kemudian setelah itu kita cari informasi lanjutan lagi tentang gunung itu. Seperti misalnya jalur. Ya. Saya sudah tahu mau mendaki gunung Lawu ya, katanya mau gunung Lawu ya. Gunung Lawu. Nah, contohnya mau gunung Lawu. Masing-masing jalur mau ke Gunung Lawu ini memiliki karakteristik yang beda-beda. Kalau mau agak lebih santai, pilih jalur sebelah sini. Mau agak lebih panjang, pilih jalur sebelah sana, dan macam-macam. Artinya kita harus cari informasi juga. Jalur yang akan mau kita daki itu seperti apa kondisinya. Sumber airnya bagaimana, posnya ada berapa, atau shelternya ada berapa. Kemudian mendirikan tenda baiknya di mana, dan lain-lain informasi sepanjang jalur. Itu perlu kita cari agar kita bisa mempersiapkan semuanya. Nah, kemudian setelah kita dapat informasi tentang jalur pendakian, kita coba cari juga informasi tentang pemandu atau juru angkut atau kuli atau porter yang ada di base camp itu. Bagaimana sistem pemakaian jasanya? Cari informasi yang lengkap. Apakah setiap pendaki wajib memakai jasa pemandu dari base camp situ, atau bisa bawa pemandu dari tempat lain? Begitu juga dengan juru angkutnya atau porternya. Nah, karena nanti ini akan berujung kepada anggaran. Balik lagi ke Anggaran nantinya ke situ. Jadi kita cari informasi yang lengkap agar jelas. Karena masing-masing gunung berbeda-beda sistemnya. Nah, tadi kita telah cari informasi tentang jalur, kemudian kita cari tentang jasa pemandu dan porter di sana. Kemudian cari juga informasi tentang budaya setempat. Benar. Ya, makanan yang umum dimakan di tempat tersebut. Iya. Di tempat tersebut. Nah, tujuannya apa? Ya kita juga harus menyesuaikan. Jangan sampai kita membawa makanan yang mungkin haram di daerah itu, kan tidak enak juga. Iya, benar. Nah, kemudian pelajari juga cara mereka berpakaian di sana. Artinya bagaimana cara mereka menghadapi iklim, medan dan cuaca di tempat tersebut. Benar. Kita harus ikutin. Misalnya di daerah tersebut karena terlalu dingin, ya, maka kita harus menyesuaikan bawa pakaian juga yang bisa menahan dingin agar kita tidak merasa kedinginan dan kita merasa nyaman di sana nantinya. Nah, begitu. Itu informasi-informasi yang kita harus cari selengkap-lengkapnya, ya. Dengan begitu, ketika kita sudah tahu informasi yang lengkap tentang gunung yang akan didaki, maka kita harus mempersiapkan fisik kita agar dimampukan mendaki lewat jalur itu. Contohnya, saya mau mendaki Gunung Salak lewat jalur Cidahu. Tentu beda ketika saya mendaki Gunung Salak lewat jalur Cimalati. Benar. Seperti kita ketahui, jalur Cidahu itu agak lebih terjal, Iya. sudah mau sampai puncak. Sedangkan lewat Cimalati agak lebih santai, landai. Nah, kalau saya mau milih jalur Cidahu, maka saya harus latihan fisik agar fisik saya dimampukan ketika harus saya memanjat atau scrambling atau climbing di tempat jalur itu. Maka saya harus push up, saya harus sit up, back up, kemudian juga pull up agar otot-otot saya dimampukan melewati jalur itu. Nah,
setelah saya latihan fisik, oh ya ini juga latihan fisik tergantung mau berapa lama, masing-masing orang fisik beda-beda. Tapi kalau anjuran saya, kalau teman-teman belum pernah mendaki gunung sekalipun, ya latihan fisik lah antara 2 bulan sebelum mendaki. Dan kalau bisa dalam 1 minggu itu dua kali, agar fisiknya dimampukan untuk mendaki gunung yang akan didaki. Tapi itu juga tergantung dari gunung yang akan mau didaki. Benar. Ya. Tujuannya dulu yang mana dulu. Mau kemana gitu. Kemudian setelah kita persiapkan fisik, kita juga persiapkan perlengkapan dan perbekalan agar kita mampu mendaki di jalur itu. Nah, contohnya perlengkapan apa saja yang mau dipakai mendaki gunung itu, ya menyesuaikan dengan kondisi iklim, medan dan cuaca di tempat itu. Medannya bagaimana? Kalau jangan lupa ya, ini Medan, bukan Medan. Jauh. Medan dengan Medan jauh beda. Nah, kita tahu ternyata Gunung Salak jalurnya, medannya agak becek, maka saya harus memakai sepatu yang saya anjurkan, sepatu yang menutupi mata kaki, model boot, supaya ketika kita berjalan itu mata kaki kita nyaman dan tidak keseleo ya. Seleo. Dan ketika ada lumpur-lumpur juga kita masih aman. Itu gunanya kita mencari informasi tentang gunung yang akan didaki. Jadi cari informasi lengkap, kemudian persiapkan perlengkapan untuk kita bisa dimampukan mendaki gunung di tempat itu. Itu contoh dari sepatu, belum lagi pakaian, belum lagi ransel, makanan. Ya, nah untuk perlengkapan seperti itu. Kalau kita mau bicara tentang perbekalan, ini juga penting, menyesuaikan dengan iklim, medan dan cuaca. Hafal. Pak. Jadi perbekalan juga kita harus menyesuaikan dengan jalur yang akan mau kita laluin agar kita dimampukan mendaki gunung itu. Iya. Jadi sebenarnya yang pertama adalah informasi tentang gunung itu yang harus kita cari. Begitu. Banyak orang sedetail-detailnya. Ya. Jadi jangan lupa informasi. Banyak orang bertanya begini, Bang, gimana sih cara mengatasi orang hipo? Ya. Itu mah pertanyaannya terlalu tinggi bagi saya. Saya lebih senang dengan pertanyaan bagaimana cara mencegah agar jangan hipo daripada mengatasi hipo. Lebih baik mencegah daripada mengobatin. Itu dia. Jadi cara kita mencegah ya, pertama, jangan mendaki gunung ketika lagi musim hujan. Kembali lagi iklim, musim dan cuaca. Seperti itu. Atau mencegah agar jangan kena hipo, ya maka kita persiapkan dengan pakaian kita yang berlapis-lapis agar badan kita hangat dalam mendaki gunung tersebut. Termasuk juga perbekalan makanan dan minuman tercukupi agar badan kita tetap hangat. Saya lebih senang bagaimana cara mencegah hipo daripada bagaimana cara mengatasi atau mengobati orang yang terkena hipotermia. Iya, begitu. Poinnya sedia payung sebelum hujan. Begitu. Iya. Lebih baik seperti itu. Jadi semuanya kita persiapkan perlengkapannya. Celana misalnya, ya kita bawa pakaian ganti. Kan tadi kita katakanlah mau ke Gunung Lawu, rata-rata Gunung Lawu itu adalah 2 hari 1 malam. Benar. Maka kalau kita 2 hari 1 malam, paling tidak kita bawa 2 celana, paling tidak. Ya kan, 1 dipakai, kalau basah ganti lagi. Kadang-kadang orang, saya kan naik gunung ini mau belajar capek, mau belajar sakit, misalnya mau belajar apalah gitu, sehingga bawa makanan cuma maaf nih Indomie doang. Seperti itu kurang baik. Jadi supaya dia tidak kena hipo, ya semuanya dipersiapkan, pakaian gantinya juga harus ada. Dan jangan lupa pakaian ganti ini harus dibungkus dengan plastik supaya dia tidak basah kalau lagi hujan. Begitu kadang-kadang orang yang suka lupa. Packing itu ya, Pak ya, plastik packing. Kadang-kadang orang suka lupa begitu. Bagaimana Pak memilih makanan yang baik ketika kita mendaki gunung? Nah, jadi begini teman-teman. Ketika kita mau belanja, saya harus bawa belanja apa ya? Apakah saya seperti kayak karbohidrat? Kita tentu orang Indonesia nggak bisa jauh dari karbohidrat. Benar. Karbohidrat yang mau saya penuhi bersumber dari apa? Apakah dari beras atau nasi? Atau dari singkong mungkin? Atau dari ubi? Kentang mungkin? Iya. Bebas, terserah kita. Saya pernah mendaki gunung Merbabu itu tidak pakai beras. Karbohidratnya saya dapat dari kentang. Kenapa saya memilih kentang? Karena simple.
air tidak begitu banyak untuk kita butuhkan untuk merebus kentang. Ataupun kalau saya mau makan kentang tidak harus direbus, bisa dibakar tanpa air. Sedangkan kita tahu untuk daerah Gunung Merbabu yang kita lintasin itu sumber airnya agak sedikit susah. Begitu, maka karena air susah, ya saya harus membutuhkan makanan tanpa harus merebus, ya dibakar. Nggak mungkin kan saya bakar beras. Nggak masuk akal, bisa bakar beras. Seperti itu. Iya, Jadi ketika kita mau membutuhkan perbekalan, seperti kita orang Indonesia butuhnya karbohidrat, silakan dipikirkan karbohidrat mau dapat sumbernya dari mana? Beras, tepung-tepungan mungkin, maksud saya tepung singkong ya, tapioka, atau mau dari kentang, atau mau dari ubi, bebas. Atau kalau mau lebih praktis lagi, ada yang namanya havermut. Ya, tinggal rebus air matang, air panas, aduk, jadi. Kita waktunya sebentar, paling berapa menit udah jadi makanan, makan, selesai. Sementara kalau nasi, lama, belum Buru gosongnya lagi, baru lapar. Seperti itu. Itu satu contoh karbohidrat. Kemudian kita mau cari kebutuhannya apa lagi untuk makanan kita. Tentu kita butuh banyak protein kan, gizi. Iya. Nah, kemudian kita mau cari lemaknya dari mana? Nah, gitu. Apakah kita harus cari lemaknya dari daging? Ya, atau mau cari lemaknya dari ikan? Sumber maksud saya ya, sumber lemak itu dapat dari mana? Bebas. Tergantung lagi kepada dompet kita. Budget ya Pak. Budget. Ya. Seperti itu. Saya mau lemaknya dari daging ya. Daging juga ada dua, daging putih, daging merah, beda harga. Nah, apapun yang mau kita butuhkan sebagai perbekalan makanan, ya persiapkan itu dengan baik sesuai dengan perjalanan kita. Dan orang yang suka lupa adalah buah Ya Pak. Suka orang bilang, wah ini anak sultan nih, mendaki gunung pakai buah, maaf, bukan pakai buah, mendaki gunung bawa buah gitu, semangka dan lainnya. Orang bilang tuh sultan, padahal sebenarnya itu adalah kebutuhan dasar orang. Jangan lupa ada 4 sehat, 5 seadanya. 5 sempurna. Oh 5 sempurna ya Pak ya, kirain 5 seadanya. 6 kenyang. 6 kenyang. Jadi 7 alhamdulillah. Ya. 4 sehat 5 sempurna itu ada buah, dan ada sayur. Buah, susu. Ya. Ini saya cerita juga ketika saya kemarin mendaki Gunung Merbabu. Ya, saya harus memenuhi kebutuhan sayur-sayuran. Karena saya tidak makan daging-dagingan, tidak makan ikan-ikanan gitu. Jadi saya harus memenuhi kebutuhan dari sayur-sayuran. Bagaimana caranya? Ya, saya harus cari sayur-sayuran yang bisa dimakan mentah. Tinggal dicuci, ya, misalnya kol, kacang panjang, ya kan, daun-daunan lah. Pokoknya daun-daunan lah yang suka makan asal daun-daunan. jangan daun pintu, Daun jendela, daun telinga juga. Nah, Bang Acil sendiri Bang, gimana Bang? Yang gue cari itu simpelnya, praktisnya dan entengnya. Ya. Karena kalau misalkan gue bawa beras emang termasuk repot. Itu yang salah satunya yang gue bawa itu salah satunya kentang. Terus keduanya paling itu Pak, istilahnya biar nikmat rasanya, saya paling bawa garam hanya sekedar jadi sebuah bumbu aja gitu. Terus ditambah lagi sama saya suka bawa itu kayak apa ya, sayuran labu siam Pak. Labu siam. Labu siam. Kalau orang Jawa ngomongnya jipang. Orang Sumatera jipang. Enggak Pak, kalau di tempat saya malah labu siam itu Pak. Siam, ya. Di tempat saya, kampung saya jipang dibilang. Tempat saya labu siam malah. Kalau di sini apa? Labu siam. Labu siam. Ya pokoknya itulah intinya untuk gua sendiri persiapan itu yang gua bawa. Kan ada yang pucuknya itu Pak. Daunnya ya. Labu siam itu. Ya. Bisa di sayur. Bisa di sayur. Kalau gua buahnya aja. Karena mudah untuk diproses. Gampang ya. Tinggal cuci, potong-potong, rebus. Kadang-kadang sih nggak potong-potong Ya, Pak. ya. Udah langsung aja disatuin sama si kentang itu. Ya, ya. Kirain langsung dibulet-bulet ditelan. Oke, terima kasih Bang Acil penjelasannya mengenai perlengkapan ketika mendaki. Pak, mungkin Ya. ada tambahan lagi mengenai mendaki gunung, perlengkapan apa saja? Sudah cukup?
Ya, jadi teman-teman sekalian sebelum mendaki gunung, pertama cari informasi lengkap tentang gunung tersebut. Kemudian sesuaikanlah fisik kita, perlengkapan kita, perbekalan kita dengan iklim, medan, dan cuaca di gunung tersebut agar perjalanan mendaki gunung kita bisa sampai puncak dengan selamat dan pulang kembali ke rumah juga dengan selamat. Dan ada lagi nih, satu lagi. Ada lagi. Gue kan untuk perlengkapan ya Pak? Ya, perlengkapan. Perlengkapan ini kan udah sekarang itu udah mayoritas Ya. teman-teman itu pakai sleeping bag ya. Sleeping bag. SB ya. SB. Nah, di sini gue dari Lapak Nadera. Jualan lagi. Ini jualan lagi. Endorse. Gue buat terobosan baru. Iya. Gue rencana mau buat SB itu bahan luarnya itu pakai bahan waterproof. Wah, Jadi karena keren. biar lebih nyaman Hangat aja. lagi, lebih Karena ini kan lagi. gue pernah ngalamin di saat hujan, Ya. tenda bocor, SB basah. Jadi untuk kita istirahat tuh Nah, kurang Nyaman. nyaman. Wih, ini Makanya- teman-teman kalau mau beli SB nih ada produk terbaru dari Lapak Nadera. Boleh cek nih link di sini ya. Jadi gue rencana ke depannya nanti mau bikin SB bahan luarnya tuh yang waterproof. Mantap. Ini kapan rilisnya, kapan rencana? Pulang dari sini. Oh, pulang dari sini langsung rilis. Dari sini gua. Kalau boleh tahu Bang, untuk budget yang harus dikeluarkan berapa? Wah, itu minim banget. Bersahabat lah. Bersahabat. Banget. Karena kenapa gua di sisi lain gua pengen buka alat-alat outdoor, bikin alat outdoor ini? Karena pertama kali gua terjun lagi, aktif lagi, itu alat-alat outdoor itu kan lumayan, Ya. harganya lumayan lah Pak ya. Iya, Mas. Saya kata untuk kalangan kita terlalu berat lah. Berat Dengan ya, angka berat. Makanya gue antusias, gue coba. Makanya dengan angka shipping bag itu gue nggak bakalan ngikutin teman-teman yang lain. Di sisi lain gue cuma pengen teman-teman ini biar bisa mempunyai shipping bag itu. Makanya dengan angka minim bersahabat banget 50.000 saja teman-teman sudah bisa menikmati, merasakan sleeping bag yang waterproof ya, luarnya dalamnya polar. Keren banget. Oke teman-teman semua, sudah teman-teman saksikan tadi. Intinya kita jika kita ingin pergi ke suatu tempat, ke gunung, maka kita harus mempersiapkan peralatan yang seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Damar tadi. Tentunya informasi itu lebih penting ya. Sebelum kita pergi, kita harus mencari informasi, entah itu informasi melalui internet, entah itu penduduk sekitar. Intinya informasi itu penting. Nah, agar kita lebih mengetahui apa tadi Pak yang 3 itu, iklim, medan dan dan cuaca. cuaca. Oke, salam dari kita.